Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tanpa terasa waktu terus berlanjut dan kita boleh sampai di minggu kedua di bulan Desember ini. Saudara, meskipun di tengah suasana pandemi, tapi biarlah itu tidak menghilangkan sukacita kita untuk menyambut Natal. Saudara, setiap kita biarlah boleh dengan hati penuh sukacita menikmati damai sejahtera dari Allah dan bersama-sama boleh terus memuji memuliakan Dia di dalam perjalanan hidup kita. Mari saya undang setiap kita untuk boleh menikmati persekutuan doa saat ini. Kita boleh menenangkan hati kita, mengarahkan dan memfokuskan pikiran dan perasaan kita kepada Allah kita untuk kita bersekutu dengan Dia. Mari kita boleh mengambil waktu teduh. Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Meski kondisi kehidupan kami tidak mudah beberapa bulan terakhir ini, tapi kami tahu jikalau kami bisa bertahan sampai saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Tidak mungkin kami tetap bisa menjalani hidup seperti saat ini kalau bukan karena belas kasihan-Mu. Oleh sebab itu kami bersyukur kepadamu ya Allah, yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kami, menyatakan pertolongan-Mu, penyertaan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk setiap karya yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap orang-orang yang Tuhan izinkan hadir di dalam kehidupan kami, yang membawa kami untuk belajar akan arti kehidupan dan terlebih lagi membawa kami belajar mengenal Engkau Allah yang hidup. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Bila segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami bawa dan persembahkan kepadamu ya Allah. Kami bersyukur dan terimalah doa syukur kami ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari bersama-sama kita boleh mengangkat pujian kita, menaikkan syukur kita, sembah kita kepada Allah yang sanggup mengerjakan segala sesuatu bagi kehidupan kita. Nyanyi bagi Dia. Dia sanggup gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Mari bersama-sama sekali lagi kita naikkan pujian ini. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang
Bersyukur kepada Allah yang boleh melawat kehidupan setiap umatnya. Dan dialah boleh menjadi satu-satunya alasan bagi kita menjalani kehidupan kita di tengah dunia ini. Saudara, kita bersyukur punya Allah yang bukan hanya bertata nun jauh di surga sana, tapi Dia Allah yang menyatakan penyertaannya. Dia Allah yang hadir di tengah kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Mari bersama-sama kita boleh mempersiapkan hati kita untuk menaikkan doa-doa kita. Kita katakan, ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat kubanggakan, karena semua karena cinta-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku Tuhan. Kasih-Mu mengubah hidupku. Terima kasih ya Tuhan. Memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku. Yesus pegang erat tanganku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Sungguh Dialah yang menjadi alasan kenapa kita hidup sampai hari ini. Saudara, bersama kita akan menaikkan doa-doa kita, mendukung pekerjaan Tuhan, pelayanan yang Tuhan boleh percayakan untuk kita kerjakan. Saudara, kita bersyukur jikalau gereja kita GKKK Surakarta diberikan kepercayaan untuk boleh mendukung pelayanan Tuhan di dalam bentuk pemberian beasiswa kepada beberapa orang yang terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Khususnya saudara, mereka yang terpanggil untuk boleh kembali menjadi seorang misionaris, melayani di tempat di mana Tuhan akan menempatkan mereka. Saat ini kita akan berdoa untuk satu orang yang bernama Saul Minggus Landena, seorang mahasiswa I3 yang boleh kita dukung selama ini. Saudara, saat ini saudara Saul sedang menjalani praktek 1 tahun di Mamuju, Sulawesi Barat. Mari kita akan berdoa bagi saudara Saul. Yang pria, mari kita berdoa untuk saudara Saul di dalam pelayanan misi yang sedang dilakukan di Mamuju. Kiranya Tuhan menolong di dalam pelayanan yang sedang dilakukan dengan mentor Bapak Chandra. Tuhan yang menolong mereka di dalam pelayanan yang sedang dilakukan. Dan biarlah apa yang mereka kerjakan menjadi berkat dan terutama memuliakan nama Tuhan. Yang wanita, mari kita boleh bersama-sama mendukung untuk keluarga saudara Saul yang ada di Timor. Kiranya mereka diberikan kesehatan dan juga damai sejahtera. Tuhan yang memelihara kehidupan mereka.
Kita juga berdoa untuk setiap kebutuhan bagi keluarga ini. Kiranya Tuhan yang memelihara dan mencukupkan. Bersama kita naikkan pokok doa ini. Bapa di dalam surga, kami saat ini berdoa mendukung untuk hamba-Mu Saul. Terima kasih untuk panggilan-Mu bagi dia, dan dia boleh menjalani sekian tahun masa pembentukan di sekolah teologi. Tuhan, saat ini Saul sedang melayani praktek 1 tahun menuju jauh dari keluarga. Tapi bila Allah yang boleh memelihara keluarganya di timur, Allah yang boleh mengaruniakan kesehatan, damai sejahtera bagi keluarganya. Dan kami juga berdoa memohon, kiranya ya Tuhan, Engkau yang memelihara mereka, mencukupkan segala kebutuhan mereka di dalam pelayanan ini. Tuhan, mereka adalah bagian dari panggilan yang Tuhan berikan kepada Saul. Sebab itu Tuhan tolong anggota-anggota keluarga dari Saul pun terus mendukung Saul di dalam menjalani panggilan pelayanannya. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Kita juga akan bersama-sama mendukung di dalam doa. Beberapa waktu lalu saudara kita mendengar kabar ada aksi terorisme yang terjadi di desa Lemban Tongoa di daerah Sigi, Sulawesi Tengah. Saudara, mari kita akan bersatu hati berdoa. Yang pria, doakan untuk aparat keamanan, baik itu polisi dan TNI di dalam menangani kasus ini. Kiranya Tuhan menolong mereka boleh menemukan dan menindak pelaku-pelaku terorisme ini. Dan biarlah Tuhan yang boleh menolong mereka untuk menjaga keamanan dan stabilitas dari negeri ini. Yang wanita, kita akan berdoa bersama untuk korban dari aksi terorisme ini. Saudara, tidak mudah menghadapi kondisi ini ketika mengetahui anggota keluarga dibantai sedemikian rupa. Tapi biarlah Allah sumber penghiburan itu yang boleh menghiburkan mereka, menguatkan mereka. Mari bersama-sama kita berdoa untuk pokok doa ini. Ya Allah, kami juga berdoa ya Tuhan, saat ini kami bersehati dalam sempati kami, kasih kami, mengingat untuk keluarga-keluarga yang begitu berduka karena melihat keluarga mereka dibantai. Tuhan, tidak mudah tentu bagi mereka melewati hari-hari mereka sejak saat itu. Betul-betul menindak tegas tapi para pelaku. Engkau Allah sumber penghiburan. Kiranya Tuhan Engkau yang campur sanggup tangan menghiburkan di dalam mereka, segala hal yang sudah mengobati dipersiapkan, luka yang hati sudah mereka, dilakukan memampukan oleh mereka pihak melewati kepolisian dan masa-masa juga di TNI dalam di dalam kehidupan menangani mereka. akan kasus ini. Tuhan, Kami mohon tolong belas kasihan dan pulihkanlah pertolongan mereka. Tuhan. Tuhan Untuk juga bangsa tolong dan negara jaga, kami, secara lindungi khusus, ya Tuhan, anak-anak-Mu untuk warga yang masyarakat yang ada di dalam di kehidupan sini, mereka di dalam mungkin nama Tuhan berdekatan Yesus Kristus, dengan kami mohon belas kasihan bahaya. dan kemurahan Tuhan, jaga mereka. Amin. Terima kasih Allah yang baik, kami bersyukur kepadamu. Kami serahkan kehidupan kami ya Tuhan. Oh Yesus, pegang erat tanganku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Yesus, pegang erat tanganku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Saudara, mari saat ini kita juga boleh bersatu hati, saling mendukung di dalam doa. Saudara,
kita melewati bulan demi bulan dengan tidak mudah. Tapi kita bersyukur Allah yang boleh menopang kehidupan kita. Dan biarlah menjadi bagian kita juga boleh saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Saudara, mari kita boleh mengingat saat ini 1-2 nama yang kita mungkin tahu saat ini mereka sedang dalam pergumulan. Atau 1-2 nama yang mungkin terlintas di dalam pikiran saudara, yang saudara ingat. Kita akan mendoakan mereka, membawa mereka, dan menyerahkan mereka ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Mari kita ambil waktu dan kita berdoa bagi nama-nama tersebut. Yes, terima kasih. Satu Petrus 5 ayat yang ke-7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara, adakah engkau saat ini sedang dalam kekhawatiran, ketakutan, rasa was-was? Saudara, Allah yang memelihara kehidupan kita. Sebab itu mari saat ini kita boleh datang kepada Dia, membawa diri kita, menyerahkan hidup kita, dan belajar percaya sepenuhnya kepada Allah, Sang Penuntun kehidupan kita. Mari kita ambil waktu dan berdoa secara pribadi. Kepada Engkau Allah, sumber kehidupan ini, kami membawa seluruh keberadaan kami, saudara-saudara seiman kami, orang-orang yang saat ini terlibat di dalam pekerjaan-Mu, orang-orang yang saat ini sedang bergumul di dalam kehidupan mereka. Oh Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa-doa ini ke dalam tangan-Mu. Dan sekali lagi hamba memohon ya Allah, seiring kami menaikkan pokok-pokok doa kami, seiring kami berdoa, kami boleh semakin menjadi anak-anak-Mu yang taat dan percaya kepada tuntunan-Mu. Sekalipun mungkin mata jasmani kami tidak melihat Engkau Allah bekerja, tapi kami sebagai anak-anak-Mu tahu Tuhan, bahwa Engkau Allah bekerja. Jejak-jejak kasih-Mu itulah yang menjadi bukti nyata bagi kami. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau Allah sumber pengharapan yang menopang kami, menolong kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, kami tahu, kami sadar Engkau Allah, Bapa yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan biar Engkau yang terus boleh memproses kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Bapa, Kau setia, takkan meninggalkanku. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku Tuhan, Kerinduanku Yesus, tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. ku mau jadi. Ubah hatiku ya Tuhan, ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, Pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Sungguh ku mau jadi seperti-Mu Tuhan. ku mau jadi, ku mau jadi seperti-Mu. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih karena Engkau kembali memberikan setiap kami yang mengikuti ibadah temu doa secara online ini. Untuk kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami memohon ya Bapa, tolonglah setiap kami. Berkuasalah atas hati pikiran kami. Apa yang kami dengar, kami pahami. Dan apa yang kami pahami di dalam anugerah Tuhan, kami berusaha melakukannya. Tolong ya Tuhan, tolong setiap kami, dan tolong hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Dan biarlah sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh kita mengucap syukur ketika kita kembali mendapat kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan pada hari ini dalam temu doa kita akan melihat satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal 8. Mari silakan kita membaca bersama-sama kitab Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Demikian firman Tuhan dari ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri,
tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, pada waktu saya masih kuliah, saya dapat kesempatan untuk kemudian pulang ke rumah, liburan saudara. Nah pada waktu saya kemudian akan balik ke kampus, saya dapat oleh-oleh ya dari papa saya, ya sebuah jam tangan saudara. Dan itu sesuatu yang sangat berarti buat saya, ya. Satu sisi memang jam tangan bagus, tetapi juga karena papa saya yang memberikannya, dia memberikan yang terbaik yang bisa dia berikan, jam tangannya. Jadi bukan beli baru lalu berikan, enggak, tapi jam tangan dia berikan kepada saya. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, berbicara tentang pemberian saudara, ada sebagian orang yang menilai sebuah pemberian itu berdasarkan hadiah yang diberi. Ya ada yang melihatnya dari harganya misalnya, ada dari mereknya, dari sisi bagus tidaknya, dari sisi kegunaannya, dari ukurannya, mau dia besar kecil, orang bisa kemudian memberikan penilaian berdasarkan hal-hal tersebut saudara. Jadi ada orang-orang yang bahkan hampir boleh dikatakan tidak begitu peduli dengan orang yang memberikan. Mereka lebih peduli kepada barang yang diberikan. Semakin bagus barang menurut mereka, mereka akan semakin kemudian merasa luar biasa, ya, merasa sangat bergembira, saudara. Tetapi tentu saja ada juga sebagian orang yang menilai sebuah pemberian berdasarkan si pemberi, saudara. Ya, kalau bisanya mendapat barang dari orang yang terkenal, saudara ya. Dari selebriti misalnya, atau dari seorang pejabat, atau berdasarkan kedekatan. Misalnya dari keluarga, seperti saya misalnya tadi ya, dari papa. Atau misalnya dari orang yang dicintai, dari kekasih. Tentu saja saudara, kadangkala saudara, mungkin barangnya sederhana. Tetapi karena diberikan oleh orang yang istimewa, maka kemudian akan mempengaruhi secara emosional bagi kemudian orang tersebut, si penerima. Dia akan sangat bergembira. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, bayangkan kasih Allah yang begitu besar, yang nyata, yang telah Dia berikan melalui dan di dalam Yesus Kristus, saudara. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, pada hari Minggu yang lalu saudara, ya, Pendeta Martinus Hendra menyampaikan sebuah penguraian firman Tuhan yang sungguh memberkati saya secara pribadi, bicara tentang kasih karunia yang luar biasa. Yang menarik saudara, salah satu bagian yang saya kemudian ingat dan saya pegang, ketika kemudian bahwa Yesus itu dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 14, Dia itu ada, diam di antara kita. Jadi Allah di dalam pribadi Yesus Kristus itu kemudian diam di antara kita. Dia berkemah bersama-sama dengan kita, di dalam kita. Ya, bertabernakel. Saudara, ini adalah sebuah hal yang sungguh luar biasa, sebuah karunia yang begitu besar saudara. Hidup kita yang kemudian dipenuhi dengan sukacita surgawi. Saudara bayangkan ya,
kegembiraan yang dialami oleh Maria. Pada waktu Maria mengandung saudara, lalu kemudian dia mendatangi Elisabet, saudaranya yang juga sedang mengandung. Lalu pada waktu kemudian Maria datang kepada Elisabet, Maria memberi salam, dikatakan bahwa kemudian anak yang dalam kandungannya Elisabet itu kayak bergerak saudara sedemikian. Karena sapaan dari kemudian Maria. Lalu Elisabet berkata, wah engkau sungguh kemudian seorang perempuan yang berbahagia. Nah di bagian itu kemudian di dalam Lukas pasal 1 ayat 47. Di situ kemudian Maria mengungkapkan kemudian satu kegembiraan. Dia berkata, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Karena hadir di dalam hidupnya. Allah yang begitu luar biasa itu kemudian hadir di dalam kehidupan dari Maria. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam dunia ini ada begitu banyak hal yang bisa membuat seseorang menjadi sangat bersuka cita. Tetapi pertanyaannya berapa lama saudara? Ya kan? Seorang bisa bergembira karena mendapatkan mobil baru misalnya. Tapi berapa lama dia sungguh bersuka cita? Seorang anak bergembira karena mainan baru. Tapi berapa lama dia bisa bergembira seperti itu? Seorang karyawan pulang ke rumah, membawa kabar kepada keluarganya, bergembira karena dapat bonus misalnya. Tapi berapa lama saudara? Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, sangat berbeda dengan karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Karena apa yang diberikan Tuhan adalah karunia yang kekal. Karunia yang tidak terbatas oleh waktu. Karunia yang bisa membawa manusia menikmati akan damai sejahtera dan sukacita yang abadi. Saudara, itulah karunia di dalam Yesus Kristus. Yesus yang telah diberikan oleh Allah kepada manusia. Dia diam di antara manusia, bersama-sama dengan manusia. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, permasalahannya saat ini, mengapa begitu banyak orang Kristen yang tidak memahami akan kebenaran ini dengan benar, dengan baik saudara. Saudara, karena hal ini terjadi, ada begitu banyak orang Kristen yang berpuas diri dengan keadaannya. Bahkan kemudian ada yang sampai membandingkan dirinya dengan orang lain. Lalu kemudian hasil pembandingan itu seakan-akan itulah yang dia bawa kepada Tuhan. Saudara, contohnya ada orang mungkin yang akan berkata, saya tidak membunuh, saya bukan perampok, ya, saya bukan koruptor, saya seorang yang jujur. Bahkan dikatakan saya cukup aktif ke gereja, saya beberapa kali terlibat dalam pelayanan dan sebagainya, hal-hal yang baik. Dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Nah penilaian seperti inilah yang kemudian dia bawa dalam hidup dia di hadapan Tuhan. Sehingga saudara ketika kemudian berbicara tentang kasih karunia Allah, banyak orang Kristen menyikapi hal itu secara biasa-biasa saja. Saudara, coba kita singkirkan hasil pembandingan itu. Biarkan kita berdiri di hadapan Allah dengan tidak membawa segala yang kita miliki. Kita melepaskan segala kemampuan kita. Mengabaikan segala yang menunjukkan bahwa kita itu lebih daripada orang lain. Mari kita berdiri saudara di hadapan Allah. Hanya sebagai manusia yang berdosa. Maka saudara, kita akan mendapati betapa kecilnya kita dan tidak berdaya dan bahkan mungkin tidak berarti saudara. Saudara, seorang anak kecil, saya membayangkan saudara ketika kemudian dia diinterogasi oleh papanya yang kemudian mendapati dia kemudian mengambil uang misalnya ya saudara ya. Di dompet, curi dari papanya. Lalu kemudian anak itu diinterogasi, papanya kemudian menatap langsung mata anak itu. Akan menerobos jauh ke dalam kemudian hati dari anak itu, jiwa dari anak itu. Saudara, maka anak itu kan merasa tidak berdaya. Dia merasa begitu kecil karena apa yang kemudian terjadi yang sudah dia lakukan.
Saudara, firman Tuhan di dalam Yesaya 41 ayat 14 berkata, "Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau." Demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, diri kita sebenarnya tidak lebih dari seekor cacing atau seekor ulat. Tidak ada yang istimewa dari kita, saudara. Tetapi di dalam kondisi seperti itu, Tuhan tetap memberikan kepada kita kasih. Saudara, ketika kita menyadari ini, saya yakin saudara tidak ada di antara kita yang kemudian akan menganggap kasih karunia itu sebagai hal yang biasa saja. Tidak, saya yakin saudara. Bapak Ibu sudah dikasihi oleh Tuhan. Dan itulah kemudian yang memang kita terima. Allah yang telah memberikan anaknya yaitu Yesus Kristus, saudara. Itu adalah karunia terbesar dari pribadi terbesar. Dan tidak ada kasih yang lebih besar dari hal ini. Di dalam keberadaan kita yang dikatakan tidak lebih dari cacing, tidak lebih dari ulat itu. Tetapi tetap dikaruniakan karunia terbesar dari pribadi terbesar. Yesus Kristus sendiri menjadi pemberian dari Allah bagi manusia. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, Paulus melihat ini dalam sebuah penilaian yang luar biasa, saudara. Dari yang kita baca di dalam Roma pasal 8 ayat 32. Di situ dikatakan bahwa ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, saudara. Saudara kasih oleh Tuhan, kalimat di situ yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, saudara, itu memiliki kesejajaran dengan peristiwa ketika Abraham akan menyerahkan anaknya Ishak, saudara. Di situ di dalam kemudian bagian ketika Abraham dikatakan di situ ya saudara, dicobai. Maka di situ ada satu kalimat yang berkata Abraham yang tidak segan-segan untuk menyerahkan anaknya. Ya, Abraham dikatakan tidak segan-segan untuk menyerahkan anaknya. Nah, saudara, melihat ini, saudara, membawa kita kemudian benar-benar melihat bahwa seakan-akan bahwa Bapa itu lebih mengasihi kita daripada anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Apakah hal itu mungkin, saudara, terjadi? Bahwa Allah Bapa memang lebih mengasihi kita daripada anaknya sendiri. Saudara, coba perhatikan kemudian kalimat selanjutnya. Ya. Masih di dalam ayat yang sama, di situ kemudian Paulus berkata, ya di situ, tetapi yang menyerahkannya bagi kita. Nah, saudara, kata menyerahkan adalah kata yang lazim digunakan berkenaan dengan seorang penjahat yang dihadapkan pada pengadilan atau hukuman mati, saudara. Itu kata menyerahkan, saudara. Nah, saudara membayangkan bahwa kemudian Allah mengaruniakan anaknya Yesus Kristus ke dunia yang jahat hanya untuk mati. Bahkan yang ironinya, saudara, mati untuk manusia yang jahat, mati untuk kemudian manusia yang berdosa. Saudara, saya membayangkan, memikirkan bagian ini adalah sebuah pemberian yang sungguh terlalu besar untuk dipahami, saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, Allah memang tidak butuh pemahaman kita. Itu mungkin memang tidak sanggup kita pahami, saudara. Yang Allah butuhkan adalah respon kita, tanggapan kita atas pemberian itu. Adakah kita dengan sungguh-sungguh mau percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kita secara pribadi? Apakah kita mau mempercayakan seluruh hidup kita kepada Kristus? Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya pernah melihat sebuah iklan, saudara, ya, dari kemudian dokter, ya, tentang dokter, saudara. Di situ dikatakan, ya, ada dokter yang kemudian memasang iklan. Di situ berisi tentang bagaimana sebuah prioritas hidup, saudara.
Nah, di situ sekelompok dokter memasang iklan di sebuah surat kabar di New York, saudara ya, di Amerika. Saudara, di dekat gambar itu tertulis ya, ada kata-kata yang menarik, saudara. Ya, di situ di iklan itu ada gambar perempuan, wanita. Lalu di sampingnya ada kata-kata seperti ini. Keputusan terpenting yang pernah saya buat adalah memilih istri. Yang kedua, memilih pakaian operasi. Saudara, kalimat selanjutnya dari iklan itu kemudian menyarankan orang untuk terlebih dahulu menyusun prioritas. Bukan sebaliknya, saudara ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memilih suami atau istri memang lebih penting dibanding memilih pakaian, saudara. Memilih sekolah atau universitas memang lebih penting ya dibandingkan memilih kue, saudara. Tetapi saudara memutuskan memilih untuk mempercayakan diri kepada Yesus sebagai juru selamat harusnya merupakan keputusan dan pilihan yang terpenting yang dapat kita lakukan dalam hidup ini, saudara. Saudara memutuskan untuk mengikut Yesus dengan setia dan dengan penuh ketaatan harusnya merupakan keputusan yang terpenting yang dapat kita lakukan dalam hidup ini, saudara. Saudara coba bayangkan tentang gelandangan. Ya, gelandangan, saudara. Ya, di luar negeri sebutnya tentang homeless, saudara, orang yang kemudian tidak punya rumah. Ya. Banyak saudara di kota-kota besar khususnya ya, itu banyak sekali kita kemudian bisa dijumpai para gelandangan di mana-mana, saudara. Ya, kita bisa menemukan mereka sedang tidur meringkuk, misalnya kalau ada yang punya taman kota, di taman kota, di emper-emper toko, ya, di jembatan penyeberangan, saudara. Ada bahkan kemudian yang hanya bisa beratapkan mungkin langit, berbantalkan bumi, saudara. Mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Begitu miskinnya, saudara. Tetapi saudara, bagi saya istilah gelandangan, saudara, lebih tepat dikenakan pada manusia yang hidup tanpa Allah, saudara. Jadi orang yang hidup tanpa Allah, saudara, adalah gelandangan yang sesungguhnya. Saudara, di dalam Yesaya pasal 53 ayat 6 di situ dikatakan, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menolak Allah berarti menjadi gelandangan di dunia yang telah diciptakan Allah dengan keagungan. Melanggar perintah-perintahnya berarti berkelana tanpa tujuan. Menyangkali Dia berarti melenyapkan makna kehidupan. Dan ketika kita mengabaikan kasih Allah, berarti kita menenggelamkan diri dalam keputusasaan yang mengerikan. Saudara, ingat, jawaban dari semua permasalahan manusia di dunia adalah dengan datang dan percaya kepada Yesus Kristus. Saudara, kita sedang menghadapi kondisi yang sekali lagi tidak mudah. Mungkin hampir setiap hari ini kembali diingatkan. Tapi ini memang kondisi yang kita alami. Dan betapa perlu dan pentingnya kita sungguh-sungguh menguatkan iman kita. Untuk kemudian kita boleh datang dan sungguh-sungguh menyatakan kepercayaan kita, penyerahan diri kita kepada Tuhan. Saudara, percaya kepada Yesus berarti kita masuk dalam lingkungan kasih yang mesra sebagai keluarga Allah. Berharap kepada Allah berarti merindukan kampung halaman yang abadi. Menerima Allah di dalam pribadi Yesus Kristus berarti menjadi bagian dalam kebenaran, kesucian, dan damai sejahteranya. Mari saudara,
biarlah kita terus boleh mengingat kasih karunia yang telah diberikan. Dia diam di antara kita. Biarlah kita sungguh boleh hidup dan menerima Dia hari demi hari. Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, mata kami lebih terarah kepada dunia ini. Dengan segala gemerlapnya, tetapi juga terlebih dengan segala permasalahannya. Dengan segala kesengsaraannya. Dengan segala penderitaannya. Dan hati kami sering kali dicondongkan pada dunia ini dengan segala yang ada. Tetapi ya Tuhan, saat ini Engkau kembali mengingatkan kami bahwa Engkau telah hadir bersama-sama dengan kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat. Allah sendiri yang telah datang ke dalam dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Tolong kami Tuhan untuk mengingat lagi kebenaran ini. Untuk mengingat lagi karunia yang terbesar yang sudah Allah berikan. Allah bersama-sama dengan kami. Tuhan, tolong kami. Sehingga kemudian kehidupan yang kami jalani, kami selalu mau jalaninya bersama dengan Tuhan. Ketika kami kemudian bersuka cita dan bergembira, kami bersama dengan Tuhan. Ketika kami sedang mengalami kesulitan, tantangan, cobaan, kesengsaraan hidup yang berat, kami pun bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan tolonglah kami. Ingatkan kami senantiasa Tuhan. Betapa besarnya kasih Tuhan terhadap kami. Dan biarlah kami sungguh-sungguh terus mau menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Hamba mau berdoa ya Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang sungguh terus berpengharapan di dalam Engkau. Yang terus mengingat Allah yang hadir dalam hidup setiap kami anak-anak-Mu. Engkau kiranya menopang kami, iman kami, hati pikiran kami. Untuk kami terus terpaut kepada Tuhan, condong kepada Tuhan. Dan kami sungguh-sungguh hidup sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Demikian temu doa pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang hadir, diam bersama-sama dengan kita, senantiasa menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.